Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Raja Roh Tianxun dan Ning Yao tersadar dari ilusi dan menyadari bahwa selama ini mereka terjebak dalam ilusi dan tidak menyangka bahwa mereka akan terjebak oleh trik seperti ini di dunia kuno dewa abadi dan iblis yang selama ini dianggap remeh oleh mereka. Sementara itu di aula semua orang suci, Jin Chang tiba-tiba datang dan berniat menukar poin kontribusinya dengan salah satu dari langkah ke-9 keabadian Kaisar. Pada saat ini Xiaoyan cukup terkejut saat melihat benda yang ada di pilar batu. Itu adalah pil keberuntungan, dan pil keberuntungan itu dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu rendah, sedang, atas, dan khusus. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan merasa bahwa keberuntungan di dunia hanya bisa datang dari langit dan mencari keberuntungan melalui berbagai ciptaan. Sebelumnya Xiaoyan memperoleh pil keberuntungan, namun dia tidak menelan benda ini dan dia masih meragukannya. Xiaoyan merasa khasiat dari pil keberuntungan itu hanyalah mitos. Apakah pil keberuntungan ini benar-benar efektif? Xiaoyan bertanya pada Zhonggu dengan suara rendah. Pada saat ini perhatian semua orang tertuju pada Jin Chang yang hendak menukar poin kontribusinya untuk mendapatkan budak dewa langkah ke-9 keabadian Kaisar. Tentu saja tindakannya menarik perhatian banyak penonton. Jin Chang terlihat tersenyum tipis. Meski dia terlihat serius, namun tidak sulit untuk melihat dari ekspresinya bahwa dia sebenarnya menikmati kekaguman dari banyak orang, sehingga dia merasa sedang diperhatikan dan disegani. Saat ini mata Jin Chang tertuju pada Zhonggu dan menyadari bahwa Zhonggu tidak melihat pilar batu itu. Hal itu mengindikasikan bahwa Zhonggu tidak tertarik pada langkah ke-9 ini. Jin Chang merasa heran kenapa Zhonggu dan budak dewanya lebih tertarik dengan pilar batu pil keberuntungan. Tentu saja hal ini membuat Jin Chang merasa terhina. Pil keberuntungan memang bermanfaat, namun efeknya tidak ideal jika hanya diminum sendiri, dan itu akan memberikan efek paling baik jika dikombinasikan dengan tatanan kuno dewa abadi dan iblis. Zhonggu menjawab dengan suara rendah kepada Xiaoyan. Saat ini untuk mendapatkan pil keberuntungan tingkat rendah, dia membutuhkan 1000 poin kontribusi. Tingkat menengah membutuhkan 5000, tingkat atas membutuhkan 10.000, dan tingkat khusus membutuhkan 20.000 poin kontribusi. Segera tukarkan poin kontribusi dengan tatanan kuno dewa abadi dan iblis dan pil keberuntungan khusus. Setelah pertukaran, kita harus segera pergi dari sini secepatnya. Xiaoyan berbisik cepat dan Zhonggu langsung mengangguk. Segera dia datang ke titik pertukaran dan mengeluarkan token Daozi miliknya. Ada lebih dari 50.000 poin kontribusi di dalamnya. Wanita yang mengambil token Daozi ini tampak iri. Tatanan kuno dewa abadi dan iblis dan juga pil keberuntungan khusus. Kata Zhonggu, wanita itu mengangguk dan tidak lama kemudian dia melaporkan kepada sosok pria yang ada di dalam titik pertukaran. Lalu mengambil 2 kotak brokat dan menyerahkannya kepada Zhonggu. Setelah menyimpannya, dia segera meninggalkan aula seperti yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Zhonggu bahkan tidak pernah melirik Jin Chang di aula semua orang suci. Setelah Zhonggu pergi, Jin Chang langsung datang ke titik pertukaran Zhonggu sebelumnya.
Apa yang ditukar Jonggu dengan poin kontribusinya? Jinchang segera bertanya kepada petugas yang ada di lokasi tersebut. Jinchang Daoshi, kamu juga tahu bahwa ini akan melanggar aturan. Sosok itu sedikit menangkupkan tinjunya dan tersenyum pahit. Ini melibatkan privasi dan tidak mungkin akan diungkapkan dalam keadaan normal. Jinchang mengangkat tangannya lalu menekan bahu sosok itu. Saat berikutnya, keringat dingin mengucur deras di dahi sosok itu. Tepat ketika pria itu tidak bisa menahan tekanan berat dari aura Jinchang dan hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari satu sisi lainnya. Jinchang Daoshi, dia adalah anak laki-lakiku. Apakah dia telah menyinggung saudara Jinchang Daoshi? Mengapa kamu mengganggu anak laki-lakiku? Jika kamu memiliki masalah, bagaimana kalau menyerahkannya kepadaku untuk diselesaikan? Sosok yang berbicara ini memiliki postur tubuh yang tinggi dan badannya sedikit lebih tinggi dari orang biasa. Sosok itu terlihat seperti tiada tandingannya dan terdapat tanda bunga plum merah di antara alisnya. Itu seperti sentuhan akhir pada gambar yang indah sehingga menjadikannya tampak sempurna. Jinchang Daoshi memberikan hormat kepada Puan. Saat wanita itu muncul, Jinchang Daoshi segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Apakah anak kecilku melakukan sesuatu yang buruk kepadamu? Yuyan berkata dengan tenang. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Jinchang Daoshi? Yuyan segera menatap pria itu dan memarahinya. Pria itu mengepalkan tinjunya lalu mengangkat tangannya untuk meminta maaf. Itu hanyalah hadiah. Jinchang tersenyum lembut dan berkata, pria itu juga menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jinchang Daoshi, sepertinya kamu masih menyukai omong kosong yang tidak perlu. Jelas sekali kamu yang bertanya pada anakku dan kamu bertanya tentang apa yang ditukar oleh Daoshi lainnya. Anakku selalu bertindak sesuai aturan, lalu mengapa kamu menekannya? Jinchang Daoshi, bisakah kamu menjelaskan apa yang salah dengan tindakan anakku? Yuyan tidak memberikan wajah apapun pada Jinchang lagi. Ketika Jinchang mendengar kata-kata ini, dia menatap Yuyan dengan dingin dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak sedikit. Pada saat ini Yuyan mengangkat tangannya dan menampar Jinchang di wajahnya. Suara tajam tiba-tiba menyebar ke seluruh aula semua orang suci. Sebagai seorang murid alam dewa iblis, jika kamu tidak memimpin dengan memberi contoh, maka kamu akan menindas orang lain dan melanggar aturan. Kamu tidak akan diizinkan masuk lagi ke aula semua orang suci selama 100 tahun. Yuyan berkata dengan tegas, walaupun telapak tangan ini mungkin memiliki kekuatan yang kecil dan tidak terlalu menyakitkan, namun itu membuat Jinchang merasa sangat terhina. Apalagi semua orang yang berada di aula semua orang suci juga melihatnya dan mereka juga terkejut melihat pemandangan itu dan mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja Jinchang terlihat panik saat ini dan tidak berani menatap Yuyan. Sebaliknya dia segera memilih mundur 2 langkah dan buru-buru mengepalkan tinjunya lalu menangkupkan tangannya dan berkata, maafkan aku, Puan. Jinchang tahu dia salah dan segera hendak pergi. Hal ini menunjukkan bahwa status wanita yang bernama Yuyan ini jauh lebih tinggi dari Jinchang. Namun sebelum pergi, dia langsung menukarkan poin kontribusinya untuk menebus budak dewa langkah ke-9 keabadian Kaisar. Aku akan menukarkannya untukmu. Segera bawa keluar budak dewa itu. Yuyan segera berkata dengan tegas. Setelah kata-kata itu keluar, muncullah seorang pria dengan tanda budak di lehernya. Dan dia mengenakan kain sederhana yang hanya bisa menutupi tubuhnya. Jika Xiaoyan melihatnya, maka dia akan bisa mengenali budak dewa ini. Jinchang saling bertukar pandang dengan budak dewanya. Dan itu adalah Tianxun yang merupakan salah satu dari Raja Roh.
Pada saat ini wajah Tiansun tidak bereaksi apapun dan matanya masih melihat ke sekeliling dengan bingung. Sepertinya dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia tiba-tiba menjadi budak. Terima kasih Puan Yuyan. Sekali lagi mohon maafkan aku. Jincang mengucapkan selamat tinggal. Dia sekali lagi memegang tinjunya dan menangkupkan tangannya. Terlihat tidak ada ekspresi kebencian di matanya. Dari sini terlihat bahwa tamparan itu pasti telah membangunkan Jincang dari tidurnya. Setelah memahami identitasnya, dia melambaikan tangannya dan segera meminta dua budak dewa di sampingnya untuk membawa Tiansun pergi. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan lainnya yang telah meninggalkan aula semua orang suci belum pergi terlalu jauh. Sebenarnya mereka berhenti dan mengawasi keadaan di aula semua orang suci. Setelah beberapa saat, mereka melihat Jincang memimpin beberapa orang dengan tergesa-gesa keluar dari aula semua orang suci. Dia meninggalkan aula semua orang suci dengan wajah yang pucat dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Xiaoyan terus memperhatikan ke kelompok Jincang. Namun saat melihat Tiansun yang mengenakan tanda budak dan bersama Jincang, Xiaoyan tidak begitu terkejut. Namun dia berpikir harus segera mendapatkan metode menghancurkan jantung biru mereka dan segera meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi Jincang di kompetisi budak Dewa Asura. Sepertinya Jincang sangat marah. Siapa sebenarnya yang berani memprovokasi Jincang ini? Jonggu tersenyum tipis. Lalu ada seseorang yang keluar dari aula semua orang suci. Segera Xiaoyan mendekatinya dan orang itu membisikkan semua yang terjadi kepadanya. Sehingga Xiaoyan memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Xiaoyan memberitahu Jonggu, lalu ketiga sosok itu perlahan pergi dan kembali ke gua tempat tinggal Jonggu. Setelah memasuki gua, Xiaoyan langsung menyegel tempat itu dengan kekuatan jiwanya untuk memastikan tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka di sini. Siapa itu Puan Yuyan yang telah menampar wajah Jincang? Xiaoyan bertanya perlahan. Di atas doji setidaknya ada satu bawahan raja. Puan Yuyan adalah bawahan raja dan dia memiliki 100 budak dewa. Di antara mereka harus ada 5 budak dewa dengan tingkat ke-6 atau lebih tinggi dan yang memiliki kekuatan tingkat ke-8 untuk menjaga puan kedua Yuyan. Xiaoyan terkejut saat mendengar bahwa dia memiliki ratusan budak dewa. Sebenarnya dia tidak lagi membutuhkannya dan dia hanya keluar untuk menangkap orang yang melakukan penindasan. Dan dia juga memiliki kuasa yang besar. Dikatakan bahwa dia adalah orang kuat di langkah ke-9. Tetapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa kekuatan aslinya adalah keabadian para dewa. Mata Xiaoyan sedikit terbelalak saat mendengar penjelasan Jonggu. Namun dia buru-buru mengontrol ekspresinya dan berusaha tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya mengangguk sedikit dan segera meminta Jonggu untuk mengeluarkan barang dari hasil pertukarannya. Xiaoyan segera melihat 2 kotak brokat di depannya dan tidak langsung mengambilnya tetapi melihat ke arah Jonggu. "Kamu bukalah kotak ini," Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Jonggu tersenyum pahit saat ini dan berpikir bahwa pria di depannya terlalu berhati-hati dan waspada terhadap segalanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.